Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majidia Mawadah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Video ini merupakan laporan mengenai pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang disingkat dengan PLP 1. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya observasi di MAN 1 Jakarta Pulau Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Fadila Nurul Putri. Dan saya Majidia Mawadah. Kami mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Dari Program Studi Pendidikan Matematika yang sekarang semester 4. Di semester 4 ini, kami ada mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau yang disingkat dengan PLP 1. Tujuan PLP ini tuh kita tuh untuk menganalisis langsung terhadap kegiatan sekolah, kayak terkait kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan pembelajaran. Dan juga untuk membentuk mahasiswa menjadi calon tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan juga kompetensi sosial. Oke, siap. Ya. Yaitu kompetensi dasar guru itu harus punya itu. Iya, Pak. Sekian, Pak, dari perkenalan dari kami. Sekarang dipersilakan buat Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Baik, nama saya Dr. Andes Usman Ali, MP Fis. Saya S1 di IAIN Yogyakarta, S2-nya di ITB kebetulan kemarin. Itu mungkin sepintas tentang perkenalan saya. Perkenalkan, nama saya Diana Erianti. Di MAN 1 Kampus Pulau Harapan, saya mengajar mata pelajaran fisika dan prakarya. Sedangkan untuk pembina, saya di sini pembina OSIS. Nama saya Siti Maimunah, saya sebagai pengajar di MAN 1 Kampus, saya mengajar mata pelajaran matematika. Saya perkenalkan diri ya, nama saya Sri Astuti Nurudin. Kebetulan saya mengajar di MAN 1 Kampus B Jakarta. Saya selain sebagai pengajar mata pelajaran biologi, saya juga menjabat sebagai staf kurikulum di sekolah MAN 1 Kampus B. Ini bisa dijelaskan bagaimana kultur yang ada di MAN 1 ini? Ya, kultur di MAN 1 itu siswa alhamdulillah untuk tahun ini banyak sampai hampir 270-an. Kebiasaan siswa seperti biasa masuk pagi jam setengah 7, KBM dimulai dari jam 7:10 karena setengah 7 itu siswa itu sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa sekolah yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini masuk jam 6:30. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di MAN 1 ini, siswa itu setiap hari Senin itu selalu mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian kita mulai KBM aktifnya jam 7:10 sampai jam 16 sore, jam 4 sore, jam 16. Adakah menerapkan S3? Oh ya, menerapkan S3 selalu siswa pagi itu jam setengah 7 itu guru piket, dan selain guru piket terutama kami staf kurikulum wakil kurikulum, kepala sekolah itu selalu berdiri di pintu gerbang. Nah, kita menerapkan 3S itu. Untuk selanjutnya ini Silakan kita dilanjut.
bagaimana struktur organisasi dan tata kerjanya di MAN 1? Kalau harapan Baik. ini, Pak. Untuk harapan ya. Iya, Pak. Khusus untuk di harapan karena memang sifatnya adalah kelas jauh, maka di sana kita buat struktur, kita tempatkan koordinator bahasanya. Kalau dulu ada istilah pimpinan lokasi, Pinlok, yaitu Bu Mai, Yap. ya, itu koordinator untuk di pulau. Di induk itu wakil, di sana staf. Jadi ada staf kurikulum, ada staf kesiswaan. Itu saja ada hanya 2. Humas nggak ada di sana. Karena itu yang utama. Yang utama untuk proses pembelajaran, untuk keberlangsungan di sekolah itu yang utama adalah kurikulum dan kesiswaan. Gimana struktur organisasinya? Struktur organisasi dan tata kerjanya boleh dia. Jadi untuk angkatan ini struktur organisasi OSIS itu ada saya pembina OSIS, di atasnya ada kesiswaan, terus di bawah saya ada ketua OSIS yang waktu itu dipilih periode kemarin kan ya, dipilihnya ya pada saat bulan Agustus Oktober kalau nggak salah, sebelum corona. Ya, jadi pemilihannya itu lewat voting setiap kelas atau seluruh siswa melalui voting. Setiap siswa sebelum milih mereka itu calon ketua OSIS memperkenalkan dirinya dan visi dan misinya, mencalonkan diri agar mereka bisa dipilih gitu. Jadi terpilih ketua OSIS periode sekarang itu ada Alfie Damianti. Kebetulan sekarang udah kelas 3 dan sebentar lagi akan dilengserkan karena kelas 3 itu kan sudah boleh mengikuti kegiatan. Jadi di bawah ketua OSIS itu ada wakil, ada bendahara 1 dan bendahara 2. Jadi ada 2 bendahara. Kenapa? Yang satu itu untuk keseluruhan kas OSIS, yang satu lagi khusus untuk infak. Tujuannya untuk apa? Jadi kalau misalnya ada siswa di sekolah kami yang sakit, begitu kan, keluarganya yang terkena musibah atau yang meninggal dunia, bukan hanya untuk siswa tapi untuk guru. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana penerapan peraturan dan tata tertib sekolah, Pak? Seperti pada sekolah-sekolah yang kita tahu bahwa selalu harus ada yang namanya tata tertib, ya, tata tertib sekolah atau madrasah. Itu selalu kita buat di awal tahun, kita sosialisasikan kepada orang tua, ya, tanda tangan di atas materai bahwa orang tua tahu tata tertib apa yang ada di MAN 1 atau di madrasah. Nah, kemudian dalam kesehariannya dikawal oleh staf kesiswaan tadi, bagaimana siswa melaksanakan atau melakukan menjaga tata tertib ini. Baik, itu barangkali informasi yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Kemudian Pak, bagaimana kegiatan seremonial formal yang ada di MAN 1, Pak? Kayak misalnya upacara, rapat. Terutama upacara bendera ya. Iya, Pak. Upacara bendera untuk di MAN 1 itu seperti di madrasah-madrasah lain, itu kita adakan juga. Meskipun lapangannya juga nggak terlalu luas, tapi masih cukup lah untuk melaksanakan kegiatan upacara bendera bagi siswa, karena itu sangat penting tetap arahan secara umum. Ya, jadi biar satu kata yang diberikan secara umum kepada siswa. Jadi upacara tetap wajib ada kalau menurut saya di semua sekolah. Itu. Kemudian untuk rapat, itu biasanya rapatnya dari saya ke sana. Jadi mengadakan rapatnya itu biasanya kalau saya ke sana. Jadi di situ ada pembinaan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang belum, dan seterusnya. Kalau rapat-rapat internal khusus tidak ada saya, mungkin sekedar paling ngatur jadwal dan sebagainya. Baik, dilanjut. Pak, untuk selanjutnya, bagaimana kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, dan ekstrakurikuler? Baik, untuk kurikuler biasa sama seperti sekolah-sekolah lain, pembelajarannya sama persis. Kemudian ekskul juga kita struktur tadi masih kurang mungkin barangkali ya. Di struktur kita untuk siswa, kalau tadi kan baru untuk tenaga pendidik dan kependidikan.
Iya, Pak. Itu ada juga kan OSIS ada juga. Jadi OSIS sana terpisah. OSIS Man 1 Pulau Harapan tersendiri, ada ketua dan seterusnya. Iya, Pak. Itu yang untuk mengawal kegiatan-kegiatan siswa di luar pembelajaran atau ekskulnya. Nah, bahkan pernah saya terima laporannya itu LDKS juga ada. Iya. Dia itu ekskul juga ada semuanya, bahkan alat seni juga kita kirim. Alat hadroh sudah kita kirim ya, dan lain-lain. Cuman belum bisa maksimal memang ya. Kemudian Pak, bagaimana sih Pak praktik kebiasaan atau kebiasaan positif yang ada di MAN 1? Iya. Ada kegiatan utama itu adalah tadarus pagi. Yang ini sudah ditiru di SMA. Pembiasaannya itu kemarin minta sekalian sholat duha. Nah, itu untuk pembiasaan yang utama, tadarus. Syukur-syukur bisa ditingkatkan nanti tahsin. Untuk sholat jamaah itu belum bisa karena memang musola belum punya. Kebanyakan banyaknya peserta didik menganggap matematika itu sebagai yang menakutkan gitu. Iya. Nah, cara ibu untuk mengajar itu seperti apa gitu Bu? Agar anak-anak itu tidak terlalu merasa kesulitan. Kalau saya di kelas itu cara ininya ya setelah saya menjelaskan di depan, setelah saya menjelaskan semua, ketika mereka menyalin, saya samperin tuh anak-anak satu-satu itu ketika ada yang mau menanya ya baru saya menjelaskan kembali. Untuk di masa pandemi ini, Pak, Oke. lulusan tahun sekarang yang kelas 3-nya kemarin sudah seperti biasanya, Pak? Atau melalui online? Kemarin Bu Mei izin ke saya, Iya, Pak. ternyata secara langsung cuman menggunakan protokol kesehatan. Iya, Pak. Jadi anak gak ada acara-acara besar kayak tahun lalu. Anak hanya datang dikasih tanda wisuda, kemudian difoto. Arahan saya yang penting komunikasikan dengan gugus tugas COVID-19. Untuk kegiatan akademik, apakah kalian pernah mengikuti lomba-lomba? Seperti apa? Kemarin tahun 2019 kemarin, alhamdulillah saya di lomba bahasa Inggris dalam rangka jaga juara. Alhamdulillah saya jadi juara satu di tingkat kabupaten. Saya alhamdulillah masuk di finalis Akmal 2019. Nah, 2019 juga ada finalis Akmal 41 kabupaten itu di tingkat tadi. Kemudian di tingkat selanjutnya di kabupaten tadi juga berhasil lolos ke DKI jadi alumni berbakat dan lolos jadi alumni berbakat tinggi juga. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian lulus di masa pandemi? Adakah wisuda yang bareng-bareng seperti itu atau bagaimana? Kami agak sedih juga sih karena kami lulus tanpa mengatakan misalkan lagi jadi kemarin lulus kami ada USBT dua komponen tanpa profesional. Ada surat kesulitan sih alhamdulillah karena kita juga maksudnya dari jauh tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian laporan observasi yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.